Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita hari demi hari. Kita sudah sampai di pertengahan minggu hari ini. Kita bersyukur tanggal 18 Maret 2026, Rabu. Dan saya berdoa agar Tuhan terus memelihara kita. Kita masih terus belajar dalam renungan malam yang saya buat ini mengenai bagaimana kita bisa memiliki sikap hati yang benar saat kita ada dalam masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Kita akan membaca dan merenungkan ayat dari Filipi 4 ayat 6, dan renungan malam hari ini saya beri judul dalam masalah tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saya yakin kita semua sudah mengerti mengenai doa. Saya juga sudah sempat membahas dalam renungan malam ini, menulis dalam renungan pagi yang saya tulis, berkhotbah mengenai doa. Saudara, tapi seringkali kita gagal. Saya juga mengakui seringkali kita sibuk dengan berbagai macam hal, pelayanan, pekerjaan, sehingga kita lupa berdoa. Saudara, salah satu tujuan Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita adalah agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Dalam bentuk apa kedekatan itu? Tentunya dalam bentuk doa. Dalam masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kita membutuhkan kekuatan baru yang hanya dimiliki oleh Tuhan saja, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Karena itu saat saudara dalam masalah, saudara tidak boleh bitter, memiliki kepahitan hati, baik itu kepahitan terhadap keadaan, kepahitan terhadap orang-orang di sekeliling kita, bahkan yang bahaya kalau kita pahit terhadap Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Orang yang dalam masalah seringkali jadi lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa beribadah karena terlalu overwhelmed, terlalu diseliputi dan selubungi dengan masalahnya, sehingga dia lupa bahwa Tuhan itu Tuhan yang memanggil-manggil untuk kita berseru kepadanya. Setelah ada begitu banyak ayat yang menasihatkan kita untuk tetap rajin dan tekun berdoa, terutama dalam masalah pergumulan yang kita hadapi. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18, di sana dikatakan, "Tetaplah berdoa." Lukas 18 ayat 1, Yesus menyatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan pernah stop untuk berdoa. Roma 12 ayat 12 berkata, "Bertekunlah dalam doa." Saudara, doa bisa mengubah perspektif kita. Doa bisa mengubah secara pandang kita mengenai masalah yang sedang kita hadapi. Doa adalah pernyataan langsung kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Saya ingat seorang misionaris yang bernama Josh Muller. Saya yakin saudara tahu, dia ini seorang yang dipanggil Tuhan untuk membangun banyak panti asuhan di England. Dan suatu hari tidak ada susu untuk anak-anak panti asuhan. Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dia ajak anak-anak panti asuhan untuk berdoa satu malam sebelumnya. Dia kasih tahu kepada anak-anak, kita tidak punya persediaan makanan dan juga susu. Karena itu mari kita berdoa, percaya Tuhan sediakan. Besok pagi ada orang yang mengetuk pintu asrama, dan ternyata itu adalah supir truk. Dan supir truk ini bukan hanya sembarang supir truk, ini adalah supir truk yang sedang membawa susu. Ternyata di tengah jalan truknya mogok sehingga tidak bisa berjalan. Daripada susunya basi, dia bingung mau kemana susu ini dia berikan. Dan begitu dia melihat panti asuhan Josh Muller, lalu dia turun dan mengetok pintu dari panti asuhan Josh Muller. Pada saat itulah mereka semua anak-anak di sana bisa menikmati susu pada saat hari itu. Saudara, ini adalah satu provision yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berdoa, yang berseru kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena itu tetaplah bertekun dalam doa. Saudara tidak tahu, mungkin saudara berpikir, saya sudah berdoa 20 tahun, 30 tahun. Mungkin saudara tidak tahu, 31 tahun, satu hari lagi, esok hari saudara berdoa, masalah itu akan hilang dan Tuhan akan kasih solusi. Jadi
Jangan pernah putus asa dalam menghadapi pergumulan. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengerti tetesan air mata kita. Dia Tuhan yang hanya sejauh doa. Artinya kalau saja kita mau sujud berlutut berseru kepada Tuhan, Dia pasti menjawab kita. Dia bukannya Tuhan yang jauh, yang harus kita hampiri di atas gunung, yang harus kita hampiri di tengah lautan yang luas, atau dimanapun, di gedung yang tinggi, lantai 50, Tuhan ada di mana-mana. Saat kita dalam pergumulan, masuk ke kamarmu, mungkin di mobilmu, di kendaraan umum, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita meminta roti, Dia akan kasih kita roti, Dia tidak akan kasih kita batu. Saat kita meminta telur, kata firman Tuhan, Tuhan tidak kasih kalajengking. Dia tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Dia akan kasih dan berikan sesuatu yang indah dan baik untuk kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini mengingatkan kita sekaligus juga memotivasi kita untuk tetap setia dalam doa, sekalipun dalam masalah yang berat dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.